Bayangkan ini, tahun 1587, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak dari Inggris menyeberangi lautan ganas untuk membangun sebuah dunia baru di Pulau Roanoke. 3 tahun kemudian, saat kapal bantuan kembali, mereka semua lenyap, seolah ditelan bumi. Kisah ini tidak kita mulai dari awal yang penuh harapan, tapi dari akhirnya yang sunyi dan mengerikan. Kita mulai dari sudut pandang seorang pria yang kembali dan hanya menemukan bisikan arwah di antara pepohonan. Coba Anda bayangkan perasaan Gubernur John White. Setelah perjalanan 3 tahun yang penuh rintangan, ia akhirnya kembali ke pemukiman itu. Tapi 115 orang yang ia tinggalkan di sana, termasuk putri dan cucu perempuannya sendiri, telah hilang tanpa jejak. Dia tidak menemukan satupun jasad, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Yang ada hanyalah sebuah benteng kosong yang telah dibongkar, dan satu kata ini, kata tunggal yang begitu misterius, terukir di sebuah tiang. Kroatoan. Satu kata ini, Kroatoan, sepertinya adalah kunci dari segalanya. Sebuah sinyal yang telah mereka sepakati bersama. Dan bagi John White, di tengah keputusasaan yang melanda, kata itu menawarkan secercah harapan. Nah, Kroatoan ini bukan sembarang nama. Ini adalah nama sebuah pulau di dekat sana, sekaligus nama suku asli yang tinggal di pulau itu. Suku yang dikenal ramah terhadap para pendatang Inggris. Bahkan, nama itu sendiri kemungkinan berarti kota dewan atau kota bicara dalam bahasa mereka, dan merupakan kampung halaman Mantio, salah satu sekutu terpenting para kolonis. Jadi begini, sebelum White berangkat ke Inggris, dia dan para kolonis sudah membuat perjanjian. Semacam kode rahasia. Jika mereka terpaksa pindah, mereka akan mengukir nama tujuan mereka di pohon. Dan mereka hanya akan menambahkan ukiran salib Malta jika mereka pindah karena diserang atau dalam bahaya. White mencari-cari, tapi tidak ada salib sama sekali. Oke, jadi kedengarannya simpel kan? Mereka cuma pindah untuk hidup bersama teman-teman baru mereka. Selama ratusan tahun, inilah teori yang paling diyakini banyak orang. Tapi ternyata cerita yang sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Penemuan-penemuan arkeologi baru-baru ini mulai melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Ternyata, para kolonis tidak hanya pergi ke satu tempat. Mereka terpecah, dan jejak-jejak mereka baru bisa kita temukan setelah 400 tahun berlalu. Kisahnya jadi seperti film detektif. Sebuah peta tua yang dibuat oleh John White sendiri ternyata menyimpan rahasia. Di bawah sebuah tampalan kertas tersembunyi sebuah simbol benteng yang menunjuk ke sebuah lokasi 50 mil ke pedalaman. Sebuah tempat yang memang pernah mereka pertimbangkan untuk dijadikan rumah baru. Dan petunjuk di peta itu bukan cuma isapan jempol. Para arkeolog bergerak cepat ke lokasi itu. Dan apa yang mereka temukan? Pecahan-pecahan tembikar Inggris dari abad ke-16. Ini adalah bukti nyata. Sebagian dari mereka tidak pergi ke selatan, ke Kroatoan. Sebagian lagi justru bergerak ke barat, masuk lebih jauh ke daratan. Tiba-tiba, cerita sederhana tentang satu kepindahan besar pun runtuh. Gambaran yang muncul jauh lebih kompleks dan dramatis. Untuk bertahan hidup, koloni itu terpencar. Tapi, kenapa? Kenapa sebuah koloni yang masih rapuh malah memecah diri dan melemahkan kekuatan mereka? Jawabannya mungkin terletak pada kekuatan-kekuatan dahsyat baik dari alam maupun dari permainan politik manusia yang berada di luar kendali mereka. Bayangkan situasi mereka. Di satu sisi, mereka dihantam oleh alam. Data dari lingkaran pohon kuno menunjukkan bahwa mereka tiba tepat di tengah-tengah kekeringan terburuk dalam 800 tahun. Panen gagal, sumber makanan menipis. Di sisi lain, ada kemungkinan mereka adalah korban dari sebuah sabotase politik tingkat tinggi. Ada teori bahwa seorang pejabat kuat di Inggris sengaja membuat misi ini gagal, dengan memaksa para kolonis mendarat di Roanoke yang rawan konflik, bukan di Teluk Chesapeake yang lebih aman seperti rencana semula. Jadi, dengan kekuatan alam dan politik yang menekan mereka dari segala arah, apa yang akhirnya terjadi pada para penyintas Roanoke yang terpencar ini? Ternyata, jejak mereka tidak benar-benar lenyap, tapi berubah bentuk. Selama lebih dari 400 tahun, pencarian terus berlanjut. Dan petunjuk-petunjuk paling menarik justru tidak datang dari satu lokasi spesifik, tapi dari manusia itu sendiri. Bukti-bukti yang ada sangatlah kuat. Pada awal tahun 1700-an, seorang penjelajah bertemu dengan suku asli yang memiliki mata biru dan rambut terang, yang mengaku bahwa nenek moyang mereka bisa berbicara dari buku, sebuah deskripsi yang jelas tentang kemampuan membaca. Tradisi lisan dari suku seperti Lumbi bahkan secara eksplisit mengklaim sebagai keturunan dari para kolonis Roanoke. Semuanya mengarah bukan pada pembantaian atau kejadian mistis, tapi pada sesuatu yang jauh lebih manusiawi, asimilasi. Kemungkinan besar, para kolonis itu tidak lenyap.
Mereka menyebar, mencari perlindungan, dan perlahan-lahan berintegrasi dengan suku-suku lokal. Identitas Inggris mereka memudar seiring berjalannya waktu saat keluarga dan garis keturunan mereka menyatu dengan tetangga baru mereka, orang-orang pribumi Amerika. Jadi, mungkin misteri sebenarnya bukanlah kemana mereka pergi. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, mereka berubah menjadi apa? Warisan mereka ternyata tidak hilang di telan sejarah, tapi justru bertahan dengan cara yang paling tidak terduga, menjadi bagian tak terpisahkan dari jalinan masyarakat yang pertama kali menyebut Amerika sebagai rumah mereka.